Federation of Southeast Asian Nations merupakan sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Latar belakang berdirinya ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, persamaan letak geografis, yaitu terletak di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan nasib, yaitu hampir semua negara-negara di Asia Tenggara pernah dijajah bangsa lain kecuali Thailand. Yang ketiga, persamaan ekonomi, yaitu mayoritas negara di kawasan Asia Tenggara merupakan negara agraris. Yang keempat, persamaan budaya, yaitu hampir semua menjadi daerah penyebaran kebudayaan Melayu Austronesia. Yang kelima, persamaan kepentingan, yaitu untuk mewujudkan keberhasilan di bidang ekonomi, budaya, sosial, politik, dan keamanan. Perkenalkan, nama saya Ridho Haryadi dari kelas 12 IPS 3. Tokoh-tokoh ASEAN yaitu Adam Malik, Batubara, Indonesia, Abdul Razak Hussein, Malaysia, Narciso Ramos, Filipina, Sinatami Rajar, Singapura, dan Chanat Khoman, Thailand. Tujuan berdirinya ASEAN berdasarkan deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. 1. Untuk bersama-sama memajukan kehidupan dan juga perekonomian di kawasan regional Asia Tenggara. 2. Untuk bersama-sama memajukan kehidupan dan juga perekonomian di kawasan regional Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. Dan 4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian. Tujuan berdirinya ASEAN berdasarkan deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. 1. Bekerja sama secara lebih efektif di bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi. 2. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan 3. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi regional dan internasional. Kenalkan, nama saya Yunaiko Nasril. Saya akan membahas tentang konferensi pertama KTT 1 ASEAN di Bali 23-24 Februari 1976 merupakan konferensi tingkat tinggi pertama yang diadakan oleh negara-negara anggota ASEAN. Salah satu hasil dari KKT 1 ASEAN adalah Deklarasi Kerukunan ASEAN, Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC, serta persetujuan pembentukan Sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nadia. Di sini saya akan membahas konferensi terbaru. KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 dilakukan dengan bentuk plenary dan retreat. Plenary session KTT akan membahas mengenai penguatan kapasitas, institusi dan efektivitas ASEAN. Sementara untuk retreat terdapat dua isu terbesar yang dibahas, yaitu hubungan ASEAN dengan pihak luar, tentunya termasuk tantangan eksternal yang dihadapi oleh ASEAN dan masalah Myanmar. Kenalkan, nama saya Muhammad Ghazali. Saya akan menjelaskan tentang peran ASEAN bagi dunia. Yang pertama adalah setiap negara anggota ASEAN turut berkontribusi dalam perkembangan ekonomi. Yang kedua, menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan organisasi internasional lainnya. Yang ketiga, turut membantu bekerja sama dan menyelesaikan permasalahan dalam konteks kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan iptek. Lalu yang keempat, bekerja sama dalam memajukan pendidikan dunia. Yang kelima, menghargai hak asasi manusia dan kemerdekaan fundamental tanpa ada membeda-bedakan warna kulit, jenis kelamin, agama, dan bahasa. Yang keenam, melindungi hak para pekerja imigran dan hak serta kewajiban warga negara. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan sumber daya alam dunia melalui kegiatan ekspor dan impor.